Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslim, jumpa kembali di channel Musisi Pensiun, channel inspiratif, motivatif, dan ruqyah syar'i, dan berbagi apapun yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Nah sahabat muslim, kali ini kita akan membahas tentang 6 tips dalam menghadapi takdir yang buruk. Nah sahabat muslim, perlu kita ketahui bahwa tidak ada satupun keburukan yang terdapat pada Allah, dan tidak boleh satupun keburukan disandarkan kepada zat, kepada nama, kepada sifat dan perbuatan Allah. Takdir buruk yang akan kita bahas kali ini maksudnya adalah peristiwa pahit yang Allah takdirkan kepada makhluknya. Semisalnya dia jatuh miskin, dia sakit keras, orang tuanya meninggal, dia dizolimi, dia difitnah, dan lain-lain. Sedangkan takdir baik adalah kebalikannya. Misalnya dia mendapatkan harta, dia kemudian menikah, dia punya anak, dan lain-lain. Nah sahabat muslim, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid mengatakan, jika seorang hamba tertimpa takdir yang buruk, dia harus memiliki 6 sikap dan cara pandang. Yang pertama adalah cara pandang tauhid, bahwa dia meyakini Allah lah yang telah menakdirkan, menghendaki, dan menciptakan kejadian tersebut. Segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan segala sesuatu yang Allah tidak kehendaki juga tidak akan terjadi. Keimanan dan ketauhidannya akan selalu membimbingnya meyakini bahwa Allah lah yang telah menakdirkan sekaligus memilih dirinya untuk tertimpa musibah tersebut. Karena itu dia akan berusaha untuk sabar, dia berusaha untuk ridho, dan tidak akan menentangnya. Karena setiap hari dia sadar setiap hamba bisa saja tertimpa, berpeluang untuk tertimpa musibah dalam keadaan apapun, dalam bentuk apapun. Karenanya setiap kali seorang hamba tertimpa musibah, dia hanya mengharapkan dan menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua adalah cara pandang keadilan. Dia yakin bahwa Allah lah yang menakdirkan peristiwa tersebut dan tidak mungkin zalim, dan selalu mengandung keadilan karena tuntutan hikmah dan ilmu yang ada di sisi Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma rabbuka bizzalamil lil 'abid," dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Dan juga peristiwa tersebut sebagai bentuk keadilan Allah yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa si hamba tersebut. Karena sebagian besar musibah adalah disebabkan karena dosa-dosa manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum," dan musibah apa saja yang menimpa kepada dirimu itu disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah berkehendak untuk memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Nah sahabat muslim, yang ketiga adalah cara pandang kasih sayang, bahwa rahmatnya dalam peristiwa pahit tersebut mengalahkan kemurkaan dan siksanya yang keras, dan mungkin saja seharusnya menimpa kepada kita yang lebih buruk dari ini semua. Jadi kasih sayang adalah dasar dari pentakdiran musibah tersebut. Sebagaimana firman Allah, "Wa rahmati wasi'at kulli syai," dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna rahmati taghlibu ghadabi," sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Jadi karena kasih sayang Allah lah kita tidak tertimpa musibah yang mungkin saja jauh lebih besar yang harusnya menimpa kepada kita, tapi karena kasih sayangnya Allah mengurangi ini semua sehingga kita sanggup untuk memikul beban daripada takdir buruk tersebut. Yang keempat adalah cara pandang hikmah. Hikmah yang ada di sisi Allah lah yang menuntutnya mentakdirkan kejadian tersebut kepada hambanya, dan semua itu bukan tanpa tujuan dan tanpa hikmah. Walaupun kadang kita tidak mengetahui apa hikmah di balik ini, tapi seharusnya tidak membuat kita menjadi kesulitan untuk berbaik sangka kepada Allah, karena Allah itu maha bijaksana. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kamu mengira bahwa kamu diciptakan untuk main-main saja dan kemudian kalian tidak dikembalikan kepada kami? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda." Apakah manusia mengira bahwa dia dibiarkan begitu saja, bahwa dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban? Nah sahabat muslim, seluruh penciptaan langit dan bumi dan pentakdiran di dalamnya ini mustahil itu hanya untuk main-main dan senda gurau dan tanpa hikmah dan tanpa tujuan. Subhanallah, maha suci Allah dari yang demikian. Nah kemudian adalah yang kelima, cara pandang pujian, bahwa Allah terpuji dengan pujian yang sempurna atas seluruh pentakdiran tersebut. Terpuji dari sisi namanya, zatnya, sifatnya, dan perbuatannya, termasuk ketika Allah mentakdirkan kejadian
kejadian buruk tersebut kepada hambanya, karena buruk itu hanya dari sisi hambanya, tapi dari sisi Allah yang maha mulia seluruhnya adalah baik dan memiliki hikmah dan kebijaksanaan yang di sisi Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, dan di penghujung doa mereka segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Yang keenam adalah cara pandang peribadahan, bahwa orang yang mengalami takdir buruk tersebut adalah semata-mata seorang hamba dari segala sisi. Karena itu berlaku hukum pemiliknya dan berlaku takdirnya, takdir Allah atas hambanya tersebut, dan kemudian Allah memperlakukan hambanya tersebut dengan hukum takdirnya dan hukum syar'inya. Karena itu kesadaran seperti ini yang ada pada hamba akan membuatnya terus berusaha maksimal mempersembahkan peribadahan, mempersembahkan penghambaan dan peribadatan kepada Allah apapun keadaannya, walaupun dia dalam keadaan senang atau dalam keadaan bahagia ataupun keadaan sebaliknya dia dalam keadaan susah dan dapat musibah, dia akan mempersembahkan yang terbaik kepada Allah karena dia tahu dirinya hanyalah seorang hamba, dan seorang hamba pastilah tertuntut untuk memberikan peribadahan apapun kondisinya. Karena itu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, dan tidak seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan mendatangi yang maha pemurah sebagai seorang hamba. Nah sahabat muslim, pahamilah 6 cara pandang ini agar apa yang menimpa kita yang kita sangka itu sebuah keburukan akan berubah menjadi sebuah takdir yang baik. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.